Oke, selamat sore ya, selamat menjelang sore ini teman-teman. Hari Kamis, ya hari ini IHSG terpantau terkoreksi ya beberapa saham langsung dibanting-banting. Nah, atas dasar semalam ya apa namanya keputusan The Fed yang tetap mempertahankan suku bunganya di kisaran 4,25 sampai 4,5%. Nah, terus juga pengaruh geopolitik gitu ya. Cuman kalau geopolitik juga saham-saham minyak juga disikat semuanya juga gitu ya. Nah, ini sebenarnya memang aksi profit taking murni atau memang ada faktor-faktor misalnya the Fed sama geopolitik, Mas. Nah, kalau dari sisi geopolitik dan the Fed, ini ke IHSG bagaimana, Mas? Sama ke saham-saham yang sudah kita rekomendasikan, apakah masih oke atau mending kita taking profit sekarang nih? Taking profit sekarang, kita tunggu lagi nanti pas di bawah. Atau bagaimana, Mas, bagusnya? Oke, selamat siang teman-teman ya. Balik lagi kita di Intradaily, program di mana kita bisa up to date terhadap market, langsung lihat data real market dan kita juga ngelihat navigasi market secara real time itu seperti apa gitu ya. Kalau IHSG sekarang lagi dibanting ya, tapi sebenarnya nanti kita lihat IHSG sebenarnya 4 hari ini sebenarnya momentumnya udah berakhir. Jadi sekarang itu yang terjadi sekarang itu sebenarnya kalau kita ngelihat iTrade atau navigasi dari IHSG sebenarnya 4 hari ini udah momentumnya udah turun tuh. Kita lihat ya, kita lihat IHSG dulu ya. Kita lihat composite kita dulu. Semalam kita udah nyepil komposit, ternyata hari ini memang maunya dia dibahas nih, Om. Tuh. Nah itu biasanya memang tadi malam juga udah kita bahas ya di weekly. Nah kalau kita lihat nih, udah kelihatan ya share screen gue ya. Udah, Om. Nah, kalau kita lihat nih, lihat dulu daily. Daily itu sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu sebenarnya dia 6 hari yang lalu ISG udah nggak ada momentum. Dan 3 hari yang lalu itu berarti hari Senin ya. Hari Senin itu machine learning kita nge-spotting keluar yang ini apa panah kuning solid ya. Artinya momentumnya udah habis. Kalau di weekly juga kita lihat momentumnya udah mulai melemah ya, udah nggak ada momentum dan di ML3-nya juga sudah panah merah, sorry garis merah, artinya dia udah retrace, udah mulai markdown gitu ya. Nah makanya sekarang itu ketika ada berita sedikit pun yang kurang bagus itu pelaku market itu langsung bereaksi besar gitu. Makanya yang terjadi itu coba kalau misalkan nih posisi IHSG itu lagi akumulasi gitu ya, momentumnya juga masih naik, terus masih akumulasi gitu ya. News seperti ini tuh tidak akan berpengaruh. Justru malah dia begitu bouncing bentar, retracement bentar, dia naik lagi gitu. Jadi sebenarnya news-news seperti ini tuh hanya pelengkap dari apa yang terjadi di market. Terus kalau ditanya apakah ada hubungannya, sebenarnya pasti ada hubungannya karena news ataupun narasi-narasi yang kita dengar itu akan berpengaruh terhadap pelaku-pelaku market itu sendiri. Misalkan kalau tadi malam itu dari news yang Om Budi share mengenai The Fed itu kan dia mempertahankan suku bunganya dan udah lama sebenarnya pelaku market itu pengennya tuh The Fed itu turunin suku bunga. Tapi kan dia harus menjaga stabilitas ekonomi mereka gitu kan. Jadi karena mereka melihat inflasi juga belum turun, maka mereka Fed rate-nya juga belum diturunkan gitu. Tapi pelaku market itu di mereka kan bereaksi sesuai dengan keyakinan mereka gitu. Itu makanya itu kenapa untuk kita di market itu reaksi market yang sangat short term itu misalkan nih yang seperti ini hanya daily itu akan sangat susah kita ikutin seperti itu ya. Makanya kita juga tidak rekomendasi sebenarnya untuk trading-trading hanya karena apa namanya sentimen-sentimen yang sangat pendek gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang itu kan sebenarnya dari kemarin juga sebenarnya para pelaku market juga sudah bisa
memprediksi atau mereka sudah melakukan analisis tersendiri sebenarnya gitu kan, dan mereka juga ada mereka udah memprediksi bahwa the Fed itu juga akan stay di sana gitu ya. Begitu juga dengan suku bank Indonesia juga gitu. Nah, tapi yang dipakai sekarang kenapa IHSG itu turun gitu ya, itu karena suku bank Indonesia itu tetap gitu ya. Nah, itu kan narasi-narasi yang dibangun di lapangan gitu ya. Tapi nyatanya kita lihat selama 6 hari terakhir ini IHSG udah kehabisan momentum gitu. Jadi pasti pelaku market atau big money itu udah melakukan profit taking gitu ya. Coba kita lihat dulu saham-saham saham-saham yang Oke, berarti sebenarnya gimana? jadi sebenarnya apa namanya pelaku pasar ini udah melihat dari 6 hari yang lalu ya Mas ya. Walaupun Sudah, keputusannya betul, baru tadi malam gitu ya. betul, Oke, jadi tetap pemenangnya itu ya para mereka big money gitu ya Mas ya. Kita tinggal ngikutin aja by data yang ada. betul. Karena yang again ya kita ingatin bahwa market itu adalah cerminan, bukan cerminan dari ekonomi, bukan cerminan dari emiten, bukan cerminan dari news, tapi cerminan dari posisi big money di dalam saham itu gitu. Jadi ya kalau kita mau bagus di market itu adalah kita follow the giant gitu kan, kita follow big money gitu. Oke, siap Om. Kalau gitu kita coba lihat aja Om. Saham yang direkomendasi kemarin ada ESA sama energi kemarin kita bahas juga kan. Bagaimana nih hari ini? Coba kita lihat saham-saham. Tadi malam juga kita udah bahas saham ESA. Saham ESA itu kita udah bilang itu besok itu kalau turun dia akan kita tampung atau kita antri di area ML2 660 sampai 680. Terbukti sih tadi hari ini ya, hari ini dia retrace, dia merah kan hari ini ya, merah 4%-an. Kemudian begitu kena area dari ML2 gitu ya, jadi dia akan bouncing gitu. Karena kita ngelihat sampai kita buat hukum machine learning kita kalau misalkan saham-saham yang dia pergerakan hariannya itu melampaui dari nilai ML2-nya itu dia akan retrace sampai ke ML2-nya lagi dan bouncing lagi. Selama dia momentumnya masih naik, ML2-nya masih naik dan ML3-nya juga masih akumulasi. Terbukti sih hari ini. Dan kalau kita lihat hari ini posisi ESA masih on track sih, masih on track. Oke, sip. Berarti ESA ya teman-teman. Selama mendekati ML2, kemudian trennya masih naik, itulah momentum untuk kita ambil ya Mas ya, untuk nambah posisi. Iya betul. Oke, Kalau Oke kita lihat Mas. energi ya, kita lihat energi ya. Nanti kita lihat juga saham-saham emas ya, karena kita juga bahas emas. Karena tensi geopolitik juga itu akan berpengaruh ke saham-saham emas juga. Nah kalau kita lihat nih kayak energi nih. Nah ketika dia dihantam tadi turun sampai ke ML2-nya, dia rebound kan. Nah ini rebound. Tadi dia sampai ke berapa tadi? 320 ya. Terus dia bouncing lagi naik gitu. Nah itu Sampai ke 315 ini Mas. nah itu jadi kita bisa dengan enak tuh ngikutin pergerakannya itu. Kalau dia selama diakumulasi momentumnya naik itu ada saham yang dibanting, ya kita tinggal maintain aja dia masih on track apa enggak gitu. Oke, kalau secara statistik memang nih ML2 ini sangat sangat work banget sih ya. Iya Karena betul. dia itu bisa narik lagi loh ke 312 tadi itu kan udah di bawah ML2 sebenarnya. Iya. Tapi ditarik lagi sama angka si ML2 ini ke atas. Oke. Oke, saham Mas mungkin ada Kita lihat Antam. Antam ya, Antam paling gede sama Pesap. BRMS coba ya, BRMS. Karena Antam juga dari besok umdet nih dia Mas. Oh gitu. Ya. Ya, Antam juga masih on track sih.
masih on track. Weekly-nya juga masih on track, cuman kita lihat nanti nih. Kalau dia itu selama seminggu ini dia udah merah, dan di minggu depannya lagi dari pengalaman kita ya, kalau dia berturut-turut dua minggu dia udah merah di sini ya, artinya dia udah mau selesai. Disitulah kita udah taking profit semuanya, gitu. Nah untuk sementara ini masih on track sih, mantap. Tapi Oke, kalau kalau udah dilihat mau, weekly-nya nih. kalau karena emas juga masih menarik ya, karena tensi geopolitik di Timur Tengah, jadi pasti orang akan pelaku market itu akan memburu safe haven emasnya sendiri, tapi karena pertambangan emas itu didapatkan dari tambang emas, maka kalau di saham mereka akan memburu saham-saham pertambangan emas gitu ya, seperti Antam, Pesap dan yang lain-lain. Iya. Cuman yang agak anomali Mas, 3 hari ini malah justru harga emas turun Mas. Padahal ada perang gitu sih, agak anomali memang. Apakah Sebenarnya karena koreksi wajar aja kali ya? iya, dia cuman retracement gitu. Jadi karena biasanya itu kan, nah itu yang saya bilang itu pergerakan market itu secara short term itu kita akan sangat sulit memprediksi gitu. Dan tidak gunanya juga diprediksi. Jadi kalau misalkan kita hanya bisa melihat dia on track aja gitu. Kalau sekarang kan emas masih di atas 3.300. Ya, berarti masih masih di range on track-nya lah gitu pergerakannya gitu. Kalau dia naik turun itu kan biasa lah gitu kan. Karena kalau di emas itu seperti kemarin itu ya waktu saham emas sorry waktu emas itu dia naik ke 3.000 kemudian eh, tiba-tiba dia turun karena kita juga nggak tahu karena waktu itu ternyata ada suatu negara yang menjual cadangan emasnya itu karena harus bayar utang. Nah, kayak gitu. Jadi alasan orang jual beli di saham di alasan orang jual beli aset itu kita nggak pernah tahu. Sama juga kayak misalkan nih, Antam kita lihat bagus ya. Kemudian kita lihat BRMS tuh udah sell on strength nih BRMS nih. Kita kemarin udah call BRMS memang sampai 500 doang ya. Jadi teman-teman yang masih punya BRMS boleh sell on strength karena posisinya juga udah sell on strength. Nah kalau kita lihat emas bagus, kenapa mereka tidak ngehold saham BRMS? Nah, itu pelaku market atau yang punya barang BRMS itu dia punya alasan. Misalkan alasannya itu dia bandarnya ya atau big money yang punya saham BRMS dia harus jual karena dia ada opportunity bisnis lain yang lebih menguntungkan. Kemudian dia juga misalkan dia ada tunggakan utang yang udah jatuh tempo. Jadi walaupun saham itu dia bagus-bagus saja dia akan jual gitu loh. Jadi kita nggak bisa menjustifikasi alasan pelaku market itu jual asetnya atau beli asetnya. Makanya yang paling terbaik dan yang paling win-win itu adalah kita hanya follow aja deh gitu, follow the market, follow the market gitu. Oke, follow gambaran market itu ya cuma ada di sini Mas ya, Iya, realnya ya. betul. Ada yang menarik juga nih saham Archie. Saham Archie kan Oke, dia ada news baru, eh, dia menemukan cadangan ya. Cuman dia kalau menemukan cadangan emas. cadangan. Nah, kalau misalkan ini kita lihat aja dia terrefleksi juga di market dia. Ketika dia strong berarti news tadi karena kita juga nggak tahu kebenaran news itu seperti apa gitu. News itu hanya sentimen. Nah, kita hanya menilai respon dari pelaku market atau big money di saham ini seperti apa. Kalau mereka responnya positif, mereka akan mempertahankan posisi mereka dan itu kita lihat dengan marketnya yang dia seperti ini. Kita bisa lihat dengan machine learning kita bahwasanya dia momentumnya masih naik dan dia masih akumulasi gitu. Kalau ternyata memang ada news sebagus apapun, tapi mereka meresponnya itu adalah dengan menjual, ya ya news itu jadi tidak terkonfirmasi karena apa gunanya ada news bagus kalau ternyata marketnya atau sahamnya tidak naik ya kan? Oke, hmm, Gitu. sip. Oke, Mas Adit atau Mas Farhan ada yang mau ditanyakan mungkin atau request?
Ya itu untuk Archie ya teman-teman. Kalau kita lihat si rate-nya memang masih strong ya. Sama tadi ada laba ya Mas Moses ya. Oh iya, coba kita Saham lihat laba laba. ya. Laba hari ini dia ada Oke sentimen nih. positif ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat laba itu sebenarnya hari kemarin sebenarnya trade-nya udah bagus. Kemudian dikeluarkan news gini ya, lihat nih. Lihat nih kalau kita lihat daily, 3 hari yang lalu sebenarnya big money udah masuk. Lihat nih kita trade-nya kita bisa ngelihat di sini gitu kan. Ya, kita misalkan kalau kita rajin dan kebetulan kita mendapatkan ya kita akan masuk. Tapi kalau misalkan kita baru masuk sekarang atau baru masuk tadi di 200, ya nggak apa-apa kita tetap bisa hold position karena dia masih akumulasi, weekly juga masih akumulasi dan daily juga masih akumulasi. Tinggal nanti kan dia di ML2-nya di 163 untuk saat ini. Ini bergerak terus. Jadi kita bisa kalau misalkan besok nih dibanting ya kita antri di ML di area ML3-nya gitu ya. Sorry di area ML2-nya nilai ML2 gitu. Tapi kalau kita lihat di hourly kan dia udah kena ML2 196 ya. Kita lihat nih apakah dia akan mantul lagi? Harusnya sih mantul kalau marketnya lagi bagus. Tapi sebenarnya kalau nilai ML2 di hourly ini itu sebagai ini aja bantuan aja. Yang works itu adalah di ML2 daily ini. Satu. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mau masuk di saham laba gitu ya. Misalkan tadi udah masuk di 200 atau 206, 210 atau tadi ambil diara gitu ya, tapi nggak apa-apa. Jangan cut loss dulu gitu ya, tapi siapkan modal lagi nanti di 163. Begitu dia dan itu kalau misalkan nggak nyampe 163 kita ikutin terus dia nanti sampai di mana dia ketemu gitu. Nah, ini dia Mas Adit nanya laba-laba Oke. udah kita bahas ya. Dan SMBR, ini satu lagi ya kita bahas ya SMBR. Kalau lihat Kenapa, Om? ya kalau kita lihat laba, kalau saya perhatiin laba sih memang apa itu di time frame 15-nya ketahan di 196-an sih. Iya, kita lihat Ya. aja nanti kalau misalkan bagi teman-teman yang ini ya yang bisa merhatikan terus diperhatiin aja nanti ketika dia time frame 15-nya ini dia momentumnya udah naik lagi nanti nah situ baru bisa tambah lagi gitu. Kita bahas SMBR ya yang terakhir ya SMBR juga masih on track lah sama kayak Crash dia masih on track ya daily weekly juga masih momentumnya juga masih bagus. Kemudian dia daily juga masih bagus, momentumnya bagus. Cuman ada merah hijau merah hijau merah hijau gini ya ya biasa lah ya orang-orang yang trading dan orang-orang yang trading ini kan biasanya kan bandar-bandar yang trading itu kan biasanya mereka pakai dana pinjaman tuh. Jadi biasanya mereka memang harus trading harian biar nggak kena bunga marginnya gitu. Ya kalau mau ikuti ya silahkan pakai time frame kecil. Kalau enggak ya kita simply ngikutin masih on track apa enggak gitu. Ketika dia udah nggak on track kita keluar. Itu aja Om dulu. Oke, sip. Ini satu lagi sih Mas, bisa nggak Mas? Coba. Ini ada keras ya. Ini terakhir ya. Saham pas. Oke. Keras kita lihat dia masih harusnya dia masih on track ya. Nah, keras ini dia udah kena di ML2-nya nih, di ML2. Di ML2 230. Berarti dia akan menarik lagi kalau dia bisa berhasil di atas ML2 lagi, di atas 230 lagi. Jadi kita ngambil posisi di dia kembali lagi bergerak di atas 230 atau dia retrace sampai ke 200 gitu. 200 ya Oke. 200 sampai 214 lah gitu. Kalau dia Oke, itu dibanting oke sih sebenarnya kalau di atas, kalau dia posisinya masih bagus gini, ketika dia dibanting itu di atas 5%, boleh kita langsung cicil tuh. Gitu. oke oke keras ya. Masih oke sih menarik sih. Itu kalau bisa bertahan hari ini di 230 masih oke banget itu Mas ya. Iya. Akan sangat bagus Tinggal kalau dia dipantau aja. bisa close di atas 230 sih. Akan 30. Karena di weekly-nya di EMA 200-nya ini ya, iya, 230 nih. iya 230 ini.
Ya sama Oke, sesuai oke. sama ini juga nilai di ML2-nya di daily. L2-nya. Oke, itu dulu. Oke, sip. Thank you, Oke, Ben. teman-teman. Ya, Eh, Untuk daily intra dailynya ya, ngobrol santai. Jadi teman-teman bisa simak nanti kalau yang tidak join hari ini, ya karena kita harus belajar setiap hari. Ya, karena market juga berubah setiap hari, bahkan nggak setiap hari ya, setiap detik itu market bisa berubah. Ya, jadi teman-teman selalu pantau ya, kemudian nggak usah terlalu panik, namanya pasar saham, pasti ada supply, ada demand. Ya, jadi slow aja gitu ya, ambil posisi terbaik aja. Terus pesan dari Mas Moses saya selalu reminder lagi teman-teman, jangan sampai teman-teman tuh apa namanya FOMO ya, kemudian mengorbankan fundamental pribadi masing-masing gitu ya. Jadi oh, fundamental pribadi masing-masing itu adalah hal yang sangat penting. Di saham jangan sampai teman-teman masuk kemudian habis itu mau makan aja nggak enak gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Itu namanya berarti mengorbankan fundamental pribadi kita. Oke, Mas Moses, thank you ya Mas. oke, Besok thank ketemu lagi di you. hari Jumat. Thank Thank you. you all. Yo.